Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin. Sebelum kita lanjutkan, sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan undangan, Pak. Minggu lalu lupa, nanti lupa kalau ngajian dulu. Di undangan dulu itu saya bacakan. Kami mengundang pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa Talang Banjar. Seluruhnya diundang untuk menghadiri acara wisuda tahfiz Quran yang kelima di pondok kami, Pondok Wadi Muqaddas 12 Pondok Meja. Hari Sabtu 4 Maret 2023, dari Sabtu depan nih. Jam 9 pagi sampai zuhur. Mudah-mudahan Pak ya, insyaallah. Kemarin Ustaz Nasir kan, sekarang anggap kami lagi. Semoga Allah mudahkan datang insyaallah. Kita sambung hadis yang ke-8 ya. Yang ke-9 ya. Kita baca nih. Ikutin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khabbun laim. Al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khabbun laim. Al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khabbun laim. Khabbun ya, wal fajiru khabbun laim. Pendek, sudah hafal kita insyaallah. Al-mu'minu ghirrun karim. Orang beriman itu ghirrun karim. Ghir artinya tidak mengetahui jalan-jalan keburukan. Kalau bahasa gaul itu lugu. Sekitonya lugu. Orang beriman itu lugu. Tak tahu cara nipu, tak tahu cara bohong. Ya, tak tahu mengelabui orang, enggak tahu ya. Lugu ya, lurusnya. Karim mulia. Wal fajiru dan pendosa itu khabbun. Ini orang khabbun ini ya, yang merusak ya, yang banyak nipu ya, banyak akal, banyak ulah, ngeyel ya. Laim hina. Orang beriman itu ghirrun karim, lugu tapi mulia. Wal fajiru, orang pendosa itu, fajir itu adalah khabbun laim, yaitu perusak ya, membuat keonaran, lagi tercela, lagi hina. Ini tentang sifat-sifat iman. Jadi orang beriman ini hendaknya meningkatkan iman dia, kata ulama. Cara meningkatkan iman itu dengan berbagai macam. Pertama adalah dengan mengulangi aktsiru min qauli la ilaha illallah, kata Nabi. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Artinya kita setiap hari mengulang-ulang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, dibicarakan, didengarkan, dipikirkan ya, dan dilihat kebesaran Allah SWT itu. Maka dengan cara seperti ini akan meningkat iman tadi. Jadi iman nih, seluruh orang beriman, seluruh orang Islam, dalam asalnya iman sama. Dalam asalnya iman sama semua. Nabi dan kita dan seluruh orang beriman dalam asalnya iman itu sama.
tapi dalam kualitasnya, tingkatannya berbeda-beda. Maka kita perlu meningkatkannya, ya. Asal iman ini ditingkatkan dengan diulang-ulangi lagi kebesaran Allah. Yang kedua, duduk dalam majelis-majelis iman, di mana ada pembicaraan iman, di situ kita duduk. Maka insya Allah akan meningkat iman kita. Kemudian cara yang ketiga, kata ulama, adalah melihat atau mengukur iman kita dengan tanda-tanda iman yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Selalu diukur iman kita nih dengan tanda-tanda iman. Nah, banyak itu Pak. Ini hadis ini termasuk tanda-tanda iman. Apa orang beriman itu punya tanda, ciri-ciri? Irrun karim, orangnya lugu, nggak pandai neko-neko, nggak pandai nggak. Ya, jahil, bodoh terhadap keburukan. Ya, bukan bodoh akalnya, nggak cerdas nggak, tapi dia nggak pandai gitu-gitu. Ya, lurus saja hari hidupnya tuh, nggak pandai neko-neko. Ya, luhir namanya, ngir. Maka tengok diri kita nih Pak, jangan tengok orang lain. Ya, kita belajar hadis ini dari awal sudah sampaikan, belajar niat untuk buat pedang untuk jago diri. Jangan niat buat pedang untuk nyerang orang lain. Maka ketika baca hadis, dengar hadis nih, lihat diri kita nih. Saya ini masih apa ya? Neko-neko atau sudah lugu nih, sudah lurus Pak. Ya, ada pandai bohong nih Pak. Jujur Pak. Maka di antara sifat sahabat Nabi itu yang paling menonjol adalah akalhum takallufa, paling sedikit basa-basinya, lurus Pak. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak tahu, bilang nggak tahu. Nggak bisa, bilang nggak bisa. Lurus Pak. Nah, kalau gitu kan nggak banyak basa-basinya. Ya, kalau mau nawarkan, tawarkan. Nggak siap, jangan tawarin. Pak mampir Pak, hanya basa-basi. Kalau mampir nih hati sakit, hati gitu. Aduh, duit habis nggak untuk mengasih makan dia seminggu, dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau memang nggak mampu, nggak mau, jangan tawarin. Dia makan. Lagi makan nih, dia makan. Kalau duduk ini dia, maunya dia duduk, aduh, rugi lagi. Berarti ini nama itu nggak gir, nggak lugu, nggak polos, banyak basa-basi. Nah, jalan beriman tuh lurus Pak. Nah, itu sifat para sahabat Nabi itu Pak ya. Ukur iman kita dengan tanda-tanda iman. Saking polosnya itu, maka kata ulama, saking polosnya itu mereka tuh ditipu orang, digunakan orang. Orang menggunakan kepolosan dia itu untuk menipu dia. Gak masalah Pak ya. Jadi yang nanti juga ada hadis bahwa orang beriman itu tidak akan masuk ke lubang yang sama dua kali, ya enggak? Artinya apa? Tak akan terjerumus kepada masalah yang sama dua kali. Kalau sekali tertipu, maka tak akan tertipu yang kedua dengan tipuan yang sama. Itu dalam perkara apa? Dalam perkara dunia. Dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, tertipu berkali-kali nggak masalah. Ya, kita punya kawan, dia punya ketipu 100 juta, tertipu, hilang duit, dia tertipu. Kau nih iman kau nggak benar nih, iman kau rusak, salah. Orang yang tertipu ya, orang yang kecurian, ya, kemalingan, orang yang dirampok, itu bukan ciri-ciri iman yang rusak. Bahkan mungkin jadi itu ciri iman dia benar. Karena orang yang beriman itu ghir, dia lugu, polos. Maka dengan kepolosan dia itu orang menggunakan untuk ngambil manfaat. Jadi kita jangan tertipu dua kali, itu tertipu masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, jadi kita tertipu bukan karena nggak tahu, tapi kita karena kemuliaan orang itu. Dia mulia, dia punya sifat, dia nggak mau menzolimi orang, tak mau menyakiti hati orang, biarlah saya yang rugi. Dia ngalah.
Itu dia tertipu seperti itu. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia ni punya kebiasaan banyak hamba saya, dia punya hamba saya. Maka kalau hamba saya dia itu sholat berjamaah di masjid, rajin sholat, rajin puasa, dimerdekakan. Ya, kaum merdeka. Maka hamba-hamba dia ni tahu, nih majikan saya nih kalau sholat di masjid dimerdekakan. Maka mulailah ambil hukum. Padahal mereka enggak ada sama sekali, tak ada ya. Rajin itu enggak ada, cuman hanya ingin mendapatkan kemerdekaan. Sholat ketika Abdullah bin Umar ada, dia sholat di masjid. Puasa dia. Ketika Abdullah bin Umar enggak ada, tak ke masjid, tak puasa, tak sholat di masjid. Nah, jadi kalau dia hamba dia itu jaga sholat, puasa, rajin, merdeka. Banyak yang dimerdekakan. Maka orang kawan dia katakan, ya, Ibnu Umar, itu tuh hamba-hamba kamu tuh nipu kau tuh. Mereka tuh bukan jaga sholat betulan, mereka tuh bukan puasa betulan, tapi hanya mengharapkan dimerdekakan saja. Apa jawabannya, Pak? Man gharrana bi rabbina, siapa yang menipu kami dengan menggunakan perintah Tuhan kami, maka kami suka tertipu. Tak apa-apalah, yang penting dia kan nipunya dengan sholat, bukan nipunya dengan duit di orang lain. Nipu dengan sholat, dia nipu dengan puasa, walaupun pura-pura puasa, pura-pura sholat, tetap saya senang tertipu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tipunya bukan karena bodohnya kata ulama, tapi karena sifat malu dia. Ya, dia malu untuk menzalimi. Maka orang beriman ini Pak lebih maf'ul daripada fa'il, lebih baik di daripada me. Lebih baik di daripada me. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Kalau dua pilihan saja. Kalau enggak menzalimi, dizalimi, maka saya pilih dizalimi. Orang beriman. Lebih baik dipukul daripada memukul. Lebih baik ditendang daripada menendang. Lebih baik diinjak daripada menginjak. Lebih baik diambil, dicuri daripada mengambil, mencuri. Ya. Jadi dia mengalah. Kalau kita punya sifat iman seperti ini, Pak, aman hidup nih. Enggak. Banyak keributan di dunia gara-gara maunya tapi tak mau di. Dalam warisan maunya tak mau di, maunya mengurangi, tak mau dikurangi. Kurang dikit tak mau, ini hak aku. Sedikit kurang tak mau. Masalah tanah, masalah rumah. Berapa jengkal tanah diambilnya, ambillah, tidak masalah. Nanti kita masuk masalah dunia ya, kita masuk nanti. Tak ada harga dunia nih, Pak. Lebih baik di daripada me. Ini jadikan dalam hidup kita sifat nih, Pak. Bahwa karena orang yang haji, di antara ciri-ciri haji mabrur adalah yang di, tidak me. Ya. Ketika tawaf lebih baik didorong daripada mendorong. Ketika haji itu jangan me, Pak, jangan menyikut. Lebih baik disikut daripada menyikut. Lebih baik dimarahi daripada memarahi. Itu taruh haji mabrur, Pak. Nih, kalau haji nyikut orang, nendang orang, dorong orang, nginjak orang, ini tanda kan mabrur. Ya, bawa sifat itu dalam sehari-hari. Enggak, apa yang rugi kita? Takkan rugi kita kalau di, Pak. Ya, tak rugi enggak, insyaallah. Dunia ini apalah harga dunia nih. Datang lagi kata mertua perempuan saya, apa dunia ini ditakutin? Dunia ini seperti jenggotnya, semakin dicukur semakin tumbuh lebat ya. Bikin habis harta bapak semakin tumbuh lagi nanti dia. Tak apalah, dicukur lagi sekarang, akhirnya itu tumbuh lagi. Duit habis sekarang, enggak masalah, jangan takut, tumbuh lagi. Apa ditakutin? Ya, jadi orang beriman itu sifatnya gir, lugu, polos. Dia tak pandai neko-neko. Karim tapi bukan karena kebodohan dia. Kenapa? Karena kemuliaan dia. Dia mulia. Ya, tak mau Kemudian orang penjahat itu, dia mau hak dia ditunaikan sempurna.
Tapi orang lain, hak orang lain tak mau ditunaikan. Itu ciri penjahat. Khabun itu merusak hak orang lain, tapi hak dia harus ditunaikan sempurna. Ya, tak mau sedikit pun kurang, tak mau. Atau khab, ya. Laim, terhina dia. Kalau ngomong tuh, ya orang-orang beriman tuh nggak pandai neko-neko, lurus, ya, nggak pandai berkhilah, ya, kayak ular kata orang. Jadi orang beriman tuh mustaqim, lurus, Pak. Kalau ular gini dia, ngelok-ngelok. Nah, orang fajir, orang pendosa itu seperti ular, ya, seperti ular, banyak ngeloknya, banyak ngelesnya. Ya, kalau orang beriman, siratal mustaqim, lurus, Jadi kan tengok diri kita nih, diri saya bagaimana ya Allah nih, sama istri, sama anak, sama kawan, ya, pergaulan bagaimana, masih banyak ngelesnya. Tak ada ngeles kalau ngomongnya, lurus nih. Baik, insyaallah. Itu sifat pertama, ya. Kemudian hadis yang ke-10, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Artinya adalah kegelapan, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Al-zulmu, kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah adalah kegelapan pada hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan zulumat kegelapan, ada yang mengatakan syada'id itu musibah. Kezaliman yang kamu buat di dunia adalah musibah nanti pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana amal kebaikan yang kita buat di dunia adalah nur pada hari kiamat, maka amal kezaliman yang kita buat adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Bagaimana kiamat? Dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan kisah, ya, orang munafik yang pura-pura iman, ya, tapi hatinya menyimpang kekafiran. Maka mereka melihat, ya, orang beriman itu yang imannya benar, jalannya lancar di depan. Ada cahaya membimbing mereka, Tapi mereka tak nampak cahaya, gelap, tak nampak apa-apa. Padahal jaraknya dekat, ya, tapi tak nampak mereka enggak. Maka mereka bilang sama orang beriman, wahai orang beriman, tunggu dulu, tunggu kami. Kami mau ambil cahaya kalian. Kami mau ambil cahaya dari kalian. Maka kata orang beriman, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Balik ke belakang, carilah cahaya lagi. Artinya balik ke dunia ini, cari cahaya, tidak dapat lagi. Jadi orang-orang munafik, zalim itu tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat nanti. Pada mahsyar gelap. Ya, jadi sesat jalannya. Orang beriman nampak ada nur, sehingga nampak kemana arah mau jalan, mau dituju. Ya. Kata Nabi, la ilaha illallah nurun fil qabr. La ilaha illallah adalah cahaya dalam kubur. Jadi, amal yang Bapak buat, zikir, Quran, sholat, sedekah, itu merupakan cahaya nanti di hari kiamat. Di kubur kita dan seterusnya. Baru kita ketika itu baru nampak manfaat daripada amal. Dan kezaliman kecil apapun yang kita buat akan mendatangkan kegelapan. Ngeri, ya. Kubur itu lah ngeri. Apalagi nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sudah ngeri betul, Pak. Apalagi nanti di timbangan amal. Timbang amal itu begitu menakutkan, mencekam, ya. Apalagi nanti di titian sirat. Titian sirat pun Masya Allah, antara dua, ya, jeblos ke neraka atau selamat. Banyak yang nggak selamat. Ngeri betul, lebih takut daripada kubur, lebih takut daripada padang mahsyar, apalagi neraka. Jadi kata ulama, penghuni kubur yang disiksa, seluruh siksaan kubur yang Allah timpakan kepada seluruh anak Adam dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ya, semua siksaan kubur pada seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu, dibandingkan satu siksaan padang mahsyar, maka
Pada masa ini lebih berat lagi. Seluruh sisa kubur, Sujaul Aqra, malaikat munkar nakir, palu dipukulkan, malaikat yang kukunya tajam dibentangkan 70 hasta ke bawah. Seluruh siksaan kubur, Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua dunia dikumpulkan menjadi satu, belum sebanding dengan satu siksaan di padang mahsyar. Dan seluruh siksaan di padang mahsyar dikumpulkan belum sebanding dengan satu siksaan di titian sirat. Dan satu siksaan di titian sirat dikumpulkan belum sebanding dengan satu siksaan di neraka Allah. Takut. Sehingga di dalam hadis sebutkan ketika di padang mahsyar matahari didekatkan 1 mil, ya manusia berenang keringatnya, ada sampai lutut, ada sampai pinggangnya, ada sampai dada, ada yang berenang dalam keringatnya. Panas. Sehingga dikatakan ibu-ibu siap untuk menjadikan anak bayinya injakkan kakinya, begitu panasnya. Ya, enggak sayang lagi dengan anaknya enggak. Begitu keadaan gitu. Ya mayafir mar'u min akhi, lari seorang daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, bapaknya lupa, ibunya lupa, wasibati wa bani, istrinya lupa, anaknya lupa. Nafsi-nafsi pada hari itu. Tak mikir orang lain enggak. Maka kata dalam hadis, begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar sehingga orang di padang mahsyar berkata, ya Allah, enggak tahan lagi ya Allah, kapan neraka ini? Ingin pindah ke neraka langsung karena enggak tahan. Mereka kira neraka enak. Begitu ketahannya. Maka ketika pindah nanti dari padang mahsyar ke timbangan amal, lebih takut lagi. Maka kapan nih? Cepatlah sirat nih. Pindah ke sirat, dah langsung neraka lah. Nah, turun di neraka, ngeri ya, keadaan di neraka ngeri. Kata Nabi, lau nama ahlun nar fi narid dunya, lau wudi'a ahlun nar fi narid dunya lanamu fiha. Kalau seandainya ahli neraka itu diletakkan, dipindahkan ke api dunia, penduduk neraka dipindahkan ke api dunia, tertidur mereka di api itu. Dapat tidur tidak di api itu. Bayangkanlah bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Ketika dipindahkan dari neraka ke api dunia, tidur di dalam api. Tidak tahu bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Maka kata Nabi, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Satu kezaliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Takutlah. Ya. Jangan sampai kita menzalimi siapapun dalam bentuk apapun, Pak. Harta, mulut, tangan, ya. Insyaallah Pak, kalau Allah jaga kita dari kezaliman ini. Kemudian hadis yang ke-11, al-bari'u bisalam bari'u minal kibr. Al-bari'u bisalam bari'u minal kibr. Artinya orang yang memulai salam, mengucapkan salam terlebih dahulu, terbebas dari sifat sombong. Orang yang memulai salam terlebih dahulu, artinya apa? Yang memulai salam, assalamualaikumnya, bukan menjawab. Yang memulai salam terlebih dahulu akan terbebas dari sifat sombong. Ini jamin dari Nabi nih Pak. Kita ini semua kita ada sombongnya, semua kita ada sifat sombongnya. Maka cara mengikisnya dahulu memberi salam. Ya, orang kaya apa lagi, orang berilmu apa lagi, orang punya penguasa apa lagi. Ada sesuatu yang disombongkannya. Bahkan orang miskin pun bisa sombong. Semua kita ada sifat sombongnya. Maka cara mengikis sifat sombong ini adalah dulu memulai salam. Biasakan budaya memberikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebelum mulai ngomong apa-apa yang lain. Awalnya salam. Masuk toko, assalamualaikum bang. Salam. Salam dulu. Yang kamu diarahkan ketika kamu pergi ke luar negeri, ke imigrasi, ya, kalau negara-negara Muslim ya, kalau yang pegawai imigrasi itu orang Islam, maka sebelum kasih paspor, assalamualaikum, salam dulu. Orang jarang kasih salam di situ, kasih paspor langsung, kasih paspor. Budayakan, biasakan untuk memulai salam karena dahsyat Pak. Apa jaminannya?
yang Nabi janjikan, bari'um minal kibr, terbebas dari sifat sombong. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sebesar biji zarrah. Sedikit biar ada sombong, tak masuk surga. Jadi bahaya sombong nih Pak. Harus bersinan, dikikisnya. Sedikit seperti biji zarrah ada sombong, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang seperti ini. Ada sombong sebut. Dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan al-kibru kibriyai, al-kibru ridai. Kesombongan, keangkuhan, kehebatan adalah pakaianku, adalah selendangku. Maka barang siapa yang menazahu minni, siapa yang melepaskan daripadaku, maksudnya dia harus sombong, dia ngambil sifat sombong itu, berarti seolah dia melepaskan ya selendangnya Allah, mencuri selendangnya Allah, maka dia akan diazab di neraka. Tak boleh ada sedikit pun sifat sombong ini. Maka kata Nabi, ala lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, ketahuilah kamu tak akan masuk surga sampai kamu beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, kamu tidak akan beriman sampai saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala amali idza amiltumu tahabbtum, apakah kalian mau aku kasih tahu suatu amalan, kalau kalian buat amal ini kalian akan saling mencintai, saling saya menyayangi. Apa itu amalan? Afsus salam bainakum, sebarkan salam. Jadi untuk masuk surga perlu amalan sebarkan salam. Dan untuk masuk surga terhambat gara-gara sifat sombong. Maka itu hubungannya. Biasakan berikan salam. Ibu dengan bapak rebutan, siapa dulu memberikan salam. Jadi jangan kita nih merasa aku kan laki-laki, aku kan kepala keluarga, harusnya istri dulu salam. Enggak, aku kan bapak, harusnya anak dulu. Enggak, yang mulia adalah yang duluan memberikan salam, bukan yang kecil, bukan berikan salam duluan. Yang duluan memberikan salam, dia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dalam hadis juga, dua orang saling mencintai karena Allah, saling bertemu karena Allah. Maka ditanya, ya Rasulullah, siapa di antara dua ini yang paling Allah cintai? Satu riwayat, yang dulu berikan salam. Maka para sahabat tuh kalau dia berjalan, ya pisah dengan satu pohon, ya saling berebut, assalamualaikum, saya berebut duluan. Ada yang nyumput, ada yang nyumput, jangan dilihat. Pas kawan lewat, assalamualaikum, nah gitu. Bukan ngejutin, tapi dia ingin dulu beri salam. Jangan dilihat orang kawan dulu. Sama seperti itu, ingin mendapatkan sifat sombong itu dihapus. Ya, fadilah dulu memberikan salam. Nah, Masya Allah. Semoga di kampung kita ini ada budaya memberikan salam ya. Yang ada tuh Pak di Bangladesh, Pak. Bangladesh itu anak-anak kecil-kecil ya. Kalau kita lewat tuh, assalamualaikum, emang anak terbiasa mereka sudah memberikan salam. Kita kecil. Ya, Masya Allah. Suasana salam ada hidup. Di Indonesia belum ada. Bahkan di sebagian tempat kita lihat ya, assalamualaikum. Tak dijawab. Ya. Ini astagfirullah. Apalah berat menjawab salam. Jangan kalian memberikan salam, menjawab pun tidak mampu. Padahal jawab salam wajib kan? Ya. Ini salam ini termasuk amalan yang sunnahnya lebih afdol dari yang wajibnya. Semua amalan yang wajib lebih utama, lebih besar pahala daripada yang sunnah, ya enggak? Tapi ada beberapa amalan yang sunnahnya lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Apa itu? Salam, contohnya. Memberikan salam, apa hukumnya? Sunnah. Memulai salam, sunnah. Menjawabnya, wajib. Mana yang lebih mulia? Yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah lebih afdol. Lebih besar pahalanya yang sunnah. Terbalik. Ya. Yang kedua, beri utang, bayar utang. Ngasih utang apa hukumnya? Enggak wajib. Bapak ngasih utang orang, enggak wajib. Ya. Pak, utang Pak. Bapak tak wajib kasih utang. Kalau saya mau utang, ya. Sunnah. Ngutangi orang, sunnah. Bayar utang,
Wajib, jangan bilang sunnah ya. Bayar utang. Bayar utang wajib. Tetapi amalan sunnah lebih tinggi daripada amalan wajibnya. Memberi hutang lebih besar pahala daripada bayar hutangnya. Apa? Ya. Jadi maksudnya, jadi kita usahakan yang pertama berikan salam, lafaz salam assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, lafaz, perbaiki lafaznya. Bukan assalamualaikum, 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 assalamualaikum itu apa? Tidak ada artinya assalamualaikum, karena asal nama Allah assalam, ya, keselamatan atas kamu, assalamualaikum. Bisa nggak diganti dengan good morning? Tidak dapat pahala, ya. Dapat ya teguran boleh, tapi untuk mendapatkan pahala tadi nggak dapat, dan dapatkan hadis terbebas daripada sifat sombong nggak dapat juga. Hanya dengan lafaz yang Nabi tentukan, yang Allah pilih, ya. Salam. Dan ini salam ini ucapan, ya, yang nanti diucapkan di surga, penduduk surga. Penduduk surga nggak ada sholat, Pak. Penduduk surga tidak ada amal-amal lain kecuali apa? Illa qalu salaman salama. Mereka hanya bilang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah amal mereka. Maka orang terbiasa memberikan salam di dunia, insya Allah terbawa di surga. Ada apa akarnya sudah di dunia nih. Nah, jadi anak kita yang kecil-kecil kita usahakan, ya, supaya mereka terbiasa memberikan salam. Salam dulu, salam dulu, salam dulu. Jadi kita nih jangan salah sangka, ya, salam itu bukan salaman, ya. Yang namanya salam adalah ucapan assalamualaikum. Salat dimulai dengan takbir, berakhir dengan salam. Jadi takbir bukan angkat tangan. Takbir bukan angkat tangan. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Salam bukan berjabat tangan. Salam adalah ucapan assalamualaikum. Ya, jadi orang salah kaprah. Dikiranya takbir adalah angkat tangan. Takbir. Takbir. Apa yang bukan, ya? Takbir ucapan Allahu Akbar. Jadi kita tak cukup angkat tangan, tapi mulut diam. Enggak sah salatnya, enggak sah, karena rukun kurang. Wajib dilafazkan Allahu Akbar. Ada orang salat Allahu Akbar, tangan nggak diangkat, sah sholatnya. Karena angkat tangan sunnah, nggak rukun, nggak wajib. Tapi mengucapkan takbir, lafaz Allahu Akbar, rukun, wajib. Kalau nggak buat, batal sholatnya, nggak sah. Assalamualaikum juga, salam. Ucapan assalamualaikum adalah rukun sholat. Assalamualaikum. Menoleh ke kanan, itu sunnah. Jadi yang namanya salam bukan toleh ke kanan. Bukan salaman juga, ya. Tapi adalah ucapan assalamualaikumnya. Kalau Rasulullah assalamualaikum warahmatullah, kepalanya enggak bergerak, kepalanya enggak bergerak. Tapi dah assalamualaikum warahmatullah, sah nggak salatnya? Sah salatnya. Cuma dia enggak dapat pahala sunnah, gerakan menoleh. Ada orang salat banyak nih. Sempurna geraknya, tapi mulut tak ada ngomong, tak sah. Ini fikih, Pak, fikih, ya, tidak sah sholat seperti itu. Yang tidak mengucapkan lafaz assalamualaikum. Kenapa? 5 rukun qauli dalam sholat, 5 rukun yang wajib dilafazkan, bukan gerakan, tapi lafaz. Apa artinya? Dilafazkan sampai terdengar dengan telinga sendiri. Bukan lafaz dalam hati. Bapak enggak takbir. Takbir. Kok saya lihat Bapak bentuknya enggak bergerak dalam hati. Ini namanya bukan lafaz. Ini namanya menghayal. Ya. Kalau dalam hati itu namanya menghayalkan, ya. Yang namanya melafazkan itu dengan mulut, bukan di hati. Bapak enggak salam? Salam. Kok belum enggak bergerak? Dalam hati. Nah, ini Bapak bukan melafazkan salam, tapi menghayalkan salam. Perlu perbaiki, Pak, ya, kita fikih kita nih. Oke. Jadi lafaznya assalamu alaikum. Boleh nggak lafaz yang lain? Kan kata ulama boleh dengan 2 lafaz. Assalam ya alif lam atau salamun alaikum, boleh juga. Salamun
alaikum. Tak pakai alif lam, tak pakai tanwin. Ya, assalamu tak pakai tanwin. Kalau pakai alif lam tak pakai tanwin. Assalamu alaikum. Atau tak pakai alif lam, salamun alaikum. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu adalah salam Allah nanti di surga untuk penduduk surga. Ya, salamun alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dipasihkan assalamualaikum, dijelaskan alif lam ya. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum, kumsalam. Kumsalam apa kumsalam? Waalaikumsalam ya, bukan kumsalam. Ya. Nah, untuk sholat, dalam sholat itu rukunnya assalamualaikum ya. Kalau dalam sholat banyak nih nanti ya syarat-syaratnya. Tak boleh dibalik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh dibalik, harus assalamualaikum enggak. Kalau dibalik. Ya. Semoga Allah banyak pembahasan tentang salam lagi Pak ya. Kita sampai di sini dulu. Kemudian terakhir hadis yang ke-12, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, kita baca baik, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ini hadis masyhur ya, kita semua sudah tahu. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Untuk menafsirkan ini beberapa tafsir ulama mengatakan sudah semua masuk. Ya. Pertama, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa itu? Jadi bagi orang beriman dunia ibarat penjara. Penjara ini Pak, semua serba diatur, ada tertibnya. Semua tak bebas. Orang yang dalam penjara berarti dia tak bebas. Ya. Maka orang beriman di dunia ini dia nggak bebas. Mau makan ada peraturannya. Ya. Mau nikah ada peraturannya. Apapun mau dia buat ada peraturannya. Apa yang mau diucapkan ada peraturannya. Tak bebas sampai mau dipakai ada peraturannya. Ada pakai khusus orang penjara. Ada waktu makan orang penjara. Ya, ada waktu istirahat orang penjara. Kegiatannya ada, diatur semua. Tak bebas dia, Pak. Maka orang beriman di dunia seperti dalam penjara. Dia nggak bebas, terikat dengan peraturan Allah. Terikat dengan peraturan Allah. Jadi kita semua ini Pak hamba-hamba Allah, hamba sahayanya. Seorang hamba itu kan apa? Nggak merdeka. Kan ada dua manusia, ada yang merdeka, ada yang budak. Budak ini nggak merdeka. Apa artinya budak ini? Nggak bisa buat sekehendak dia, tak bisa pergi sekehendak dia tanpa izin Tuhan dia. Maka kita semua adalah hamba-hamba Allah. Abdullah kita nih, hamba Allah, budaknya Allah kita nih Pak. Tapi maka kita harus yakin dan merasakan, saya ini nggak bebas. Apapun perbuatan, gerak-gerik saya, ucapan saya harus sesuai dengan perintah Tuhan saya. Tapi orang kafir, wa jannatul kafir, orang dalam surga, dalam ya kenikmatan surga merdeka semua. Maka mereka bebas, mau makan apa tak ada larangan di surga. Mau buat apa nggak ada larangan. Semua tempat melampiaskan nafsu itu di surga. Maka orang kafir itu menjadikan dunia tempat melampiaskan nafsu mereka. Orang beriman enggak? Jadi jangan sampai kita nih kebalik ya. Pertama, jadi perasaan kita seperti kita dalam penjara terikat dengan hukum-hukum Allah, enggak bebas. Jadi jangan kita kayak mau enak orang kafir dia, enak nihan. Enak nihan dia, enggak, jangan iri, Pak. La yaghurrannaka taqallubu fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan ya usaha mereka, kemewahan, kemajuan dunia mereka, orang kafir di dunia ini. Kata Allah, mata'un qalil. Perhiasan sedikit. Cuma orang jahannam, habis itu tempatnya di sini neraka jahannam. Ya, orang kafir Allah kasih keduniaan banyak ya. Enak makannya, enak hidupnya di dunia nampak. Jangan kamu tertipu kata Allah. Atau kamu jangan tertarik, jangan itu dengan itu. Perhiasan yang sedikit betul. Tapi setelah itu jahannam menunggu mereka. Itu terikat dengan
Berita-berita Allah. Yang kedua, dunianya adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Di penjara itu, Pak, orang dalam penjara itu ada nggak yang mau selama-lamanya? Ada nggak dalam penjara yang ingin selama-lamanya? Pasti semua di dalam penjara ingin keluar. Ya, kalau ada yang mau selamanya hebat enggak ya? Bahkan yang sudah divonis hukum mati pun ingin dimaafkan atau dikeluarkan. Tidak ada orang dalam penjara yang ingin selama dalam penjara. Maka orang beriman itu nggak betah di dunia ini, Pak. Orang beriman nggak betah di dunia, ingin cepat keluar dari dunia ini. Wali-wali Allah, orang soleh-soleh, ya. Mereka tuh rindu dan kematian. Karena kematian adalah hari bebasnya mereka. Saya betah, yang betah di dunia ini. Dan orang beriman ini nggak betah-betah di dunia ini, enggak. Ya. Wadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah, sahabat-sahabat Nabi yang mau meninggal dunia kan, gembira dia. Dia mau meninggal. Besok kita akan meninggal, hore. Ya. Ada ya, alhamdulillah itu. Ada para sahabat Nabi. Besok kita akan berjumpa dengan Muhammad dan kawan-kawannya. Karena kematian kita akan mempersatukan kita lagi dengan Nabi, orang terdahulu. Jadi orang beriman ini nggak betah-betah di dunia nih, Pak. Jangan ingin hidup lama-lama 1000 tahun, enggak. Entahlah. Maka orang beriman menunggu kapan kematiannya, selalu menunggu kapan kematiannya. Kata Nabi, barang siapa yang ingat mati, fikir mati, selama satu hari 25 kali. Yang baca doa ini, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Yang baca doa ini dalam satu hari 25 kali. Hafal, Pak? Yuk, ikutin. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Itu doa ya, artinya, ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Itu 25 kali dilafazkan dalam sehari, maka Allah berikan dia pahala mati syahid walaupun mati di kasur dia. Kenapa? Karena setiap hari selalu merindukan kematian. Buat amalan persiapan untuk kematiannya. Gak lupa deh, enggak. Jadi kalau kita sibuk mencari dunia pun tak masalah, gak dilarang. Tapi jangan sampai kita lupa kematian kita. Ingat, kamu ini hanya sebentar. Jadikan besarnya apa gitu ini keinginan kita bagaimana keluar dari dunia ini cepat. Jangan habis waktu masih pacar lagi sebenarnya. Jangan jadi alasan untuk bunuh diri ya. Salah. Nanti mungkin minggu depan kita akan sambung lagi nih. Hadis yang ini. Belum selesai lagi. Masih banyak lagi. Ada pertanyaan azan ya. Saya lupa kalau bilang ngajar itu lupa ya. Insya Allah semoga Allah kasih kita taufik untuk mengamalkannya. Jadi ulangi lagi besok insya Allah bisa hadir ke acara kami. Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirahu fala